makanya disebut dengan kaidah suratul Fatihah. Nah, oke, baik, kita akan mulai dari yang pertama. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Salatan wa salaman ala sayyidina al-mahbub habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minas samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan fil hadis, kullu amrin bi ibadin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fahuwa ajda wa fahuwa abtar. Baik, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kaidah-kaidah di surah Al-Fatihah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan qawaidun min suratil Fatihah. Nah, baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yuk sediakan buku tulisnya atau pulpen juga. Kita sama-sama belajar. Kita akan bahas kaidah-kaidah suratul Fatihah ini, karena kalau nggak ditulis kembali nanti tidak akan bisa tidak akan bisa untuk mengingatkan kembali. Nah, boleh nanti siapkan ikhwan fillah, sediakan bukunya dan juga pulpennya, kita sama-sama belajar ya. Baik. Nah, jadi sebelumnya apa sih kaidah-kaidah bahasa Arab itu? Nah, maksudnya adalah kaidah-kaidah ditinjau dari segi bahasa, baik itu dari segi perubahan katanya dan juga perubahan dari harokatnya. Nah, dalam ilmu bahasa Arab itu kan ada dipelajari tentang nahwu shorof ya. Nahwu shorof itu, kalau nahwu itu ditinjau dari segi harokatnya. Nah, misalnya contoh kecil saja, bismi. Kenapa ini bisa dibaca bismi? Kenapa tidak dibaca bismu atau bismah gitu ya? Nah, kemudian kalau ditinjau dari segi ilmu tasrif atau shorof itu ditinjau dari perubahan katanya itu sendiri. Nah, perubahan kata misalnya bismi. Nah, bismi ini asal muasalnya itu apa? Asal katanya apa? Nah, jadi kita lebih mengkaji Al-Quran atau suratul Fatihah ini dari segi katanya ya, dan juga dari segi kalimat dan juga dari segi hakikatnya. Makanya disebut dengan kaidah suratul Fatihah. Nah, oke, baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sebelumnya sediakan buku dan juga alat tulisnya dan juga Al-Qur'annya juga boleh, ikhwah fillah dimanapun berada, sediakan Al-Qur'annya, dibuka suratul Fatihah umul kitab ya. Oke. Jadi saya tidak akan menulis kembali di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai 7, karena di Al-Qur'an sudah ada, tinggal ikhwah fillah sediakan buka sendiri ya. Saya akan menjelaskan langsung perkataannya ya, dan juga pembahasannya. Oke, baik. Kita ayat pertama dari suratul Fatihah, sebelumnya kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu ya dari ayat yang pertama. Ayat pertama di suratul Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita akan tulis seperti ini dulu ya. Nah, jadi dibuat bagan dulu atau tabel seperti ini juga boleh, biar lebih mengkhususkan pembahasannya ya. Yang pertama adalah lafadznya kita tulis, kemudian yang kedua adalah, ini aku ya, bacanya aku, kemudian dari tasrif. Oke, jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya
kita mengkaji suratul Fatihah di sini dari segi kaidah-kaidahnya. Jadi udah dibahas kaidah dari segi lafaz, yaitu nahwu dan tasrifnya atau sorofnya. Nahwu tadi sudah saya jelaskan, yaitu saya sudah sampaikan bahwa nahwu itu ditinjau dari segi harokatnya. Misalnya contoh kecil saja, bismillah. Kemudian kalau tasrif atau sorof itu ditinjau dari perubahan katanya, atau dalam bahasa Arabnya atau nahwunya disebut dengan sirot ya. Segi ilmu tasrif atau sorof itu ditinjau dari jadi harus dipahami oleh khulafah yang dilakukan oleh Allah. Kita pahami dulu bahwa kaidah nahwu itu yaitu khusus mengkaji tentang harokat, baik itu harokat fathah, kasroh, dhammah, sukun, kemudian tasydid dan lain sebagainya. Nah ya, kemudian tasrif itu ditinjau dari segi sirotnya. Sirot itu maksudnya bentuk perubahan bentuk lafaz satu dengan yang lainnya. Misal tadi yang sudah saya sebutkan bismi. Nah, apa sih asal muasalnya? Nah, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita akan kaji di ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus tahu dulu, paham dulu harokat terakhirnya. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sampai salah. Nah, jangan sampai dibaca Bismillahirrahmanirrahim atau ma. Nah, kenapa enggak dibaca ma atau mu? Nanti kita bahas di sini ya. Oke, tip. Yang pertama bismi. Tulisan bismi adalah A'udzubillahi minas. Nah, seperti ini ya. Bismi. Nah, oke. Kita langsung ke kaidahnya. Bismi ini kaidahnya, kaidah nahwunya dari segi tinjau dari segi ilmu nahwunya atau dari segi ilmu harokatnya, yaitu dibaca bismi. Nah, dan saya akan follow ini harokatnya ya. Nah, bismi. Nah, bismi kenapa sih dibaca bismi? Nah, karena yang menuntut dibaca bismi karena ada huruf jar. Huruf jar di sini berupa bi. Nah, ya. Jadi huruf jar itu adalah huruf yang menuntut dia lafaz selanjutnya wajib dibaca kasroh. Nah, itu ya. Asalnya ini apa? Nah, nanti asalnya kita lihat tasrif tapi harokat dulu. Jadi kenapa bismi di sini dibaca ini? Karena sebelumnya itu adalah dimasuki atau ditaruh letak huruf jar. Huruf jar itu banyak dalam ilmu nahwu ya. Ada min, ila, an, ala, fi, rubbah, kaf, waw, ba, lam. Nah, atau ditambah dengan huruf qasam. Kayak huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Nah, seperti wallahi, billahi, tallahi. Nah, huruf waw di situ bukan bermakna dan, tetapi bermakna qasam atau bermakna sumpah. Wallahi, demi Allah. Atau di dalam Al-Quran juga banyak ya. Waw harfu qasam itu seperti wal asri, kemudian wadduha, wasyamsi wadduhaha dan lain sebagainya. Jadi di dalam ilmu Al-Quran bahasa Arab atau nahwu sharafnya bahwa huruf waw itu bukan hanya bermakna dan, tapi juga bermakna huruf sumpah tadi demi Allah dan juga kaidah-kaidah lainnya. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut. Tadi bi, ya. Bismi. Makanya bismi di sini sebelumnya bukan dibaca bi, karena ada ba, makanya dibaca bismi. Kita tulis dulu ya. Kenapa dibaca bismi? Karena ada huruf jar. Huruf jar itu adalah ba yang berupa bi. Yang bermakna apa? Bi yaitu dengan, yang bermakna dengan. Kalau di sini bermakna dengan. Kemudian kita ditinjau dari segi ilmu tasrifnya atau ilmu sorofnya. Bagaimana sih asal muasal lafaz bismi itu? Nah, oke. Jadi lafaz bismi ternyata asalnya adalah pertama kita akan bi dan ismun. Nah, ini ya. Nah, bi dan ismun. Tadi sudah kita jelaskan bahwa bi ini merupakan huruf jar. Asal muasalnya apa? Bentuknya, sifatnya yaitu bi dan ismun. Asalnya bi dan ismun. Nah, kemudian mendapat perubahan ba di sini disambung dengan alif. Nah, kita bicara bentuk dulu ya, bukan harokat. Nah, seperti ini. Menjadi bismun, ba-nya disambung dengan alif. Kenapa disambung? Karena alif di sini yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa huruf imla yang berupa huruf alif di sini
itu adalah merupakan huruf yang tidak bisa menyambung, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh, jadi alif di sini kan ada huruf sin. Nah, tidak boleh disambung dengan huruf sin. Karena apa? Karena alif itu tidak boleh dalam kaidah bahasa Arabnya disambung dengan sin. Ketika alif disambung dengan sin, misalnya gini ya, dia akan berubah hurufnya. Contoh, contoh. Alifnya disambung dengan sin. Nah, maka dia berubah menjadi huruf lam. Maka bacanya bukan lagi ismun, tapi bisa jadi lasmun. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sangat penting, wajib diketahui. Nah, makanya disambung menjadi bismun. Nah, kenapa di sini ini dihilangkan, tidak bi ismun saja? Nah, kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya di video selanjutnya bahwa imla yang berupa huruf alif itu ketika disambung dengan huruf sebelumnya, maka alifnya tidak mempunyai harokat, makanya menjadi bismun. Nah, gitu ya. Kemudian kenapa bisa menjadi langsung bismi? Nah, contoh. Maka perubahan yang terakhir adalah menjadi bismi. Nah, seperti ini ya. Bismi. Alifnya dibuang. Nah, kenapa dibuang? Nah, kita bahas lagi dari segi kaidah. Dalam kaidah nahwu itu ya, dalam kaidah bahasa Arabnya bahwa ketika ada dua sukun bertemu dalam satu kata, maka huruf sukun yang pertama itu wajib dibuang. Kaidahnya adalah idza sukinat sakinataini fa khudifat as-sakinatul ula. Nah, itu kaidahnya ya. Kita ulang, idza sukinat sakinataini fa khudifat as-sakinatul ula. Jika ada dalam satu kalimat ya, kita kolom dulu. Nah, ada dua sukun yang bertemu, maka dalam kaidah bahasa Arabnya maka sukun yang pertama itu wajib dibuang. Sukun yang pertama dari lafaz bismun apa? Yaitu ini. Nah, alifnya. Makalah menjadi bismi. Nah, seperti itu ya. Kenapa bismi asalnya bismun? Karena tadi kita lari ke harokatnya. Karena ada huruf jar bismi. Huruf jarnya bi, yang tugasnya bi di sini huruf jar adalah wajib harokat terakhirnya lafaz selanjutnya wajib dibaca kasroh. Nah, apapun itu lafaznya. Ya. Oke, sampai di sini dulu bismi. Kita lanjut ke Allahi ya. Kita garis dulu ya. Oke, kita lanjut ke lafaz Allahi. Nah, tadi belum lengkap pembahasannya. Asalkan di ismun menjadi bismun lagi menjadi bismi. Nah, tanwinnya kemana? Nah, asalnya juga sebenarnya ini bismi. Kenapa dibuang? Karena tanwin di sini melanjutkan ke lafaz selanjutnya yaitu Allahi. Nah, tanwin ketika ketemu sama al itu maka harokatnya itu dibuang tanwinnya menjadi bismi. Karena al sama tanwin itu tidak bisa digabung ya. Nah, gitu. Oke, lafaz Allahi. Oke, lafaz Allahi kita tinjau dari segi ilmu bahasa Arabnya yaitu nahwu sharafnya, nahwu berarti harokatnya. Ya. Allahi. Harokatnya di sini apa? Yaitu kasroh ya. Nah, kenapa di sini lafaz Allah berupa kasroh? Karena lafaz Allah itu merupakan mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu apa sih? Mudhof ilaih itu adalah dalam ilmu bahasa Indonesia disebutkan istilahnya itu frasa. Itu yang frasa itu adalah dua kata yang digabungkan jadi satu sehingga maknanya itu satu. Contoh, pintu rumah atau pintu kelas. Pintu dan rumah itu kan dua kata yang berbeda sebenarnya. Ketika digabungkan jadi satu, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan frasa, maka maknanya juga menjadi satu. Nah, dalam bahasa juga istilah juga ada yang disebut dengan idhofi atau mudhof ilaih. Nah, lafaz Allah ini mudhof ilaihnya yang mana? Yaitu dari lafaz ismi. Mudhof ilaihnya yaitu ini. Nah, dibaca kasroh karena mengapa? Karena ismi mudhofnya ini berupa kasroh juga. Karena mudhofun ilaih itu merupakan tabi' lil matsbu' atau lafaz yang mengikuti apa yang diikutinya. Kalau misalnya lafaz yang diikuti itu kasroh, maka mudhof ilaihnya kasroh juga. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjut. Karena dari segi nahwu tadi sudah dibahas yaitu menjadi mudhofun ilaih. Ya. Atau dalam bahasa Indonesianya frasa ya. Nah, oke. Kemudian dari segi tasrifnya, ya, tasrifnya atau bentuk sifat perubahan katanya Allahi. Jadi lafaz Allahi ini
ada asal muasalnya enggak sih? Ada. Ternyata lafaz Allah itu asalnya adalah al dan ilahun. Nah, ilahun ya. Al dan ilahun. Nah, jadi ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa al dan ilahun ini merupakan asal muasal dari kata lafaz Allah. Nah, ini wajib kita ketahui agar kita ketika misalnya suatu saat ditanya siapa Tuhan kita, yaitu Allah. Bagaimana tulisannya seperti ini. Kemudian kenapa tulisannya seperti itu? Nah, kita sebagai umat Islam wajib tahu. Nah, ternyata asal muasalnya lafaz Allah adalah al dan ilahun. Bagaimana proses pembentukannya, proses perubahannya sehingga menjadi Allah? Nah, kita bahas. Al ditambah ilahun menjadi seperti ini ya. Nah, al ditambah ilahun menjadi Allahun. Nah, kemana alifnya di sini? Nah, alifnya dibuang karena dia alif ketika disambung dengan huruf sebelumnya dia tidak mempunyai makna atau tidak mempunyai kata, gitu ya. Maka menjadi lafaz Allahun. Nah, kenapa di sini tasdid? Nah, ya. Kenapa di sini tasdid? Karena kalau misalnya kita dihapus ya tadi ya, bahwa alif lam itu tidak mempunyai makna, kita hapus. Lam sama lam di sini mempunyai huruf yang sama. Dalam bahasa Arab juga ada kaidahnya. Jika ada huruf yang sama dalam satu kata, huruf yang sama, baik itu alif sama alif, ba sama ba, sampai ya sama ya, maka wajib diidghamkan dalam bahasa itu ya. Dimasukkan menjadikan satu kata dan ditasdidkan, makanya menjadi Allahun ya, perubahan sementara ya, perubahan sementaranya Allahun. Contoh yang selanjutnya adalah yaitu seperti dalam tasrif itu ada madda asluhu madada gitu, atau ala wazni fa'ala. Maka setiap kata dalam bahasa Arab itu sebenarnya minimal ada 2 atau 3 kata gitu ya. Nah, perubahan selanjutnya Allahun. Selanjutnya adalah perubahannya menjadi Allahu. Nah, kenapa di sini tanwin ini dihilangkan? Karena tadi kaidah yang sebelumnya saya sampaikan bahwa alif, al sama tanwin itu tidak bisa digabung karena kaidahnya beda. Makanya menjadi Allahu. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ini kita sudah bahas tentang lafaz bismillah. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Rasa ya. Kita bahas Ar-Rahmani. Jadi dari segi ilmu bahasa Arabnya, dari segi nahwunya, harokatnya, kenapa dibaca Ar-Rahmani? Ya, sini ada harokat terakhir yaitu Ar-Rahmani. Kenapa? Karena Ar-Rahmani merupakan sifat dari lafaz sebelumnya, yaitu lafaz Allah. Nah, sifat dari lafaz Allah artinya adalah Ar-Rahmani yang maha penyayang. Nah, maksudnya penyayang siapa? Yaitu Allah. Makanya menjadi sifat min lafzi Allah. Kenapa dia baca kasroh? Karena yang menyifatinya itu berupa kasroh juga. Yang disebut tadi adalah tabi lil matbu', mengikuti apa yang diikutinya. Kalau dia berupa harokat kasroh, maka setelahnya juga harus baca kasroh. Kayak tadi Allahi bismillahi, maka wajib Ar-Rahmani. Tidak boleh dibaca Ar-Rahmana atau Ar-Rahmanu. Ya, Ar-Rahmani. Oke, jadi kaidah nahwunya yaitu berupa sifat atau dalam bahasa nahwunya disebut dengan naat ya. Boleh naat. Al ditambah ilahun menjadi oke. Kemudian dari segi tasrifnya atau bentuknya Ar-Rahmani ini bentuknya perubahannya apa? Nah, perubahannya itu adalah asal muasalnya yaitu kemana alifnya di sini ya? Rahimah yarhamu rahman. Dari kata mengikuti wazan fa'ila yaf'alu fa'lan. Gitu ya. Oke, di sini dari segi kita ambil dari segi kata Rahman karena ini berupa isim ya, kata benda atau berupa isim ditambah al ya, tanda-tandanya ya. Oke, Rahman di sini berubah menjadi Rahmani. Nah, kenapa tidak ditulis Rahman seperti ini? Karena lafaz selanjutnya. Nah, oke, kita bahas langsung Rahim. Baik itu alif sama alif, ba sama ba. Jadi lafaz Rahman di sini perubahannya tadi ditukar dengan diubah dengan nun karena lafaz selanjutnya. Nah, tadi udah dibahas
ketika ada tanwin ketemu sama al maka dia tidak bisa disambung. Makanya kalau ini tanwin ketemu sama ini al maka tidak bisa. Makanya diganti adalah atau dalam bahasa nahwu sebut dengan aywadun. Jadi ganti non. Karena pengganti dari tanwin itu adalah nun atau pengganti dari nun itu adalah tanwin dalam segi ilmu nahwunya ya. Maka menjadi ar-Rahmani. Ar-Rahimi kenapa menjadi Ar-Rahimi ya? Lafaz terakhirnya tadi. Karena dia juga menjadi sifat dari lafaz Allah juga. Yang artinya yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang maksudnya sini ya, Ar-Rahimi ya. Yang pertama Ar-Rahimi yang Maha Pengasih. Yang menjadi sifat dari lafaz Allah. Nah, yang Maha Pengasih. Nah, oke. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia juga menjadi sifat tadi ya, sama ya. Sama atau na'am. Sifat. Makanya kalau yang menipatinya kasroh maka juga dibaca kasroh tadi Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, kemudian asal muasalnya lafaz Ar-Rahimi ini apa? Nah, sebenarnya sama dengan Ar-Rahimi. Asal muasal Rahimah yarhamu Rahman. Nah, kenapa beda dengan Ar-Rahmani? Karena dalam ilmu nahwu disebutkan bahwa Ar-Rahimi ini disebutkan takkid ya. Dia berupa takkid. Takkid itu apa? Penguat. Penguat dari sifat Allahi. Nah, penguat dari sifat Allahi yang Maha Penyayang juga lagi Maha Pengasih. Nah, gitu ya. Takkid dari lafaz Allah tadi. Yang mana takkid itu dalam kaidahnya disebutkan taksisul makna muqaddamun ala takkid, yaitu mendahulukan makna dan itu lebih utama daripada takkid. Nah, makanya perubahan katanya juga beda, perubahan maknanya juga beda. Tapi tetap sebenarnya itu merupakan sifat-sifat Allah. Yang tercantum di dalam Asmaul Husna itu ada ya, 99 Asmaul Husna. Merupakan sifat-sifat Allah atau nama-nama lain. Asmaul Husna itu nama-nama yang bagus, maksudnya nama-nama selain Allah. Gitu ya. Nah, oke, sampai di sini. Oke, baik. Wafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Tadi sudah membahas tentang kaidahnya Bismillahirrahmanirrahim, baik itu dari segi nahwu dan tasrifnya atau sharafnya. Aman. Dari kata mengikuti wazan fa'ila yaf'alu fa'lan. Gitu ya. Oke, di sini dari segi kita ambil dari segi kata Rahman karena ini berupa isim ya, kata benda atau berupa isim ditambah al ya, tanda-tandanya ya. Oke, Rahman di sini berubah menjadi Rahmani. Nah, kenapa ada ditulis Rahman seperti ini? Karena lafaz selanjutnya. Nah, oke, kita bahas langsung Rahimi. Jadi lafaz Rahman di sini perubahannya tadi ditukar dengan diubah dengan nun karena lafaz selanjutnya. Nah, tadi udah dibahas. Ketika ada tanwin ketemu sama al maka dia tidak bisa disambung. Makanya kalau ini tanwin ketemu sama ini al maka tidak bisa. Makanya diganti adalah atau dalam bahasa nahwu sebut dengan aywadun. Jadi ganti nun. Karena pengganti dari tanwin itu adalah nun atau pengganti dari nun itu adalah tanwin dalam segi ilmu nahwunya ya. Maka menjadi Ar-Rahmani. Ar-Rahimi kenapa menjadi Ar-Rahimi ya? Lafaz terakhirnya tadi. Karena dia juga menjadi sifat dari lafaz Allah juga. Yang artinya yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang maksudnya sini ya, Ar-Rahimi ya. Yang pertama Ar-Rahimi yang Maha Pengasih. Yang menjadi sifat dari lafaz Allah. Nah, yang Maha Pengasih. Nah, oke. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia juga menjadi sifat tadi ya, sama ya. Sama atau na'am. Sifat. Makanya kalau yang menipatinya kasroh maka juga dibaca kasroh tadi Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, kemudian asal muasalnya lafaz Ar-Rahimi ini apa? Nah, sebenarnya sama dengan Ar-Rahimi. Asal muasal Rahimah yarhamu Rahman. Nah, kenapa beda dengan Ar-Rahmani? Karena dalam ilmu nahwu disebutkan bahwa Ar-Rahimi ini disebutkan takkid ya. Dia berupa takkid. Takkid itu apa? Penguat. Penguat dari sifat Allahi. Nah, penguat dari sifat Allahi yang Maha Penyayang juga lagi Maha Pengasih. Nah, gitu ya. Takkid dari lafaz Allah tadi. Yang mana takkid itu dalam kaidahnya disebutkan taksisul makna muqaddamun ala takkid, yaitu mendahulukan makna dan itu lebih utama daripada takkid. Nah, makanya perubahan katanya juga beda, perubahan maknanya juga beda. Tapi tetap sebenarnya itu merupakan sifat-sifat Allah.
yang tercantum di dalam Asmaul Husna itu ada ya, 99 Asmaul Husna. Merupakan sifat-sifat Allah atau nama-nama lain. Asmaul Husna itu nama-nama yang bagus, maksudnya nama-nama selain Allah. Gitu ya. Nah, oke, sampai di sini. Oke, baik. Wafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Tadi sudah membahas tentang kaidahnya Bismillahirrahmanirrahim, baik itu dari segi nahwu dan tasrifnya atau sharafnya. Allahu Allahu Allah